Nah, sekarang grafiknya fungsi kuadrat tuh punya beberapa sifat. Nah, kalau kita punya sebuah fungsi kuadrat begini, ax kuadrat plus bx plus c, maka grafiknya bisa bersifat apa? Apa aja? Ada dua setidaknya. Emang ada dua sih. Pertama, dia akan terbuka ke atas kalau a-nya lebih dari 0. Bentuk terbuka ke atas tuh kayak gini. Jadi yang terbuka itu yang ini, kebukakan ke atas nih, bagian ininya kebuka. Kalau a-nya lebih dari 0, dia bentuknya kan seperti ini, terbuka ke atas. Lain halnya kalau a-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah, berarti berlawanan bentuknya. Ini sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang hal menarik yang bisa kita yang bisa kita explore dari sebuah fungsi kuadrat adalah titik potong. Titik potong itu maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya fungsi kuadrat fx, terus kita punya sebuah garis, kita punya fungsi kuadrat fx, kita punya sebuah garis y sama dengan mx plus n ininya, persamaan garisnya. Nah, nanti kalau kita punya grafiknya fungsi kuadrat f dan garis ini itu berpotongan di titik x 0, y0 misalnya, maka titik x 0, y0 ini dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ini. Ini artinya titik x 0, y0 haruslah memenuhi kedua persamaan ini. Fungsi kuadrat yang bawah ini persamaan kuadrat di bawah sama persamaan garis yang di atas. Kenapa? Karena kalau kita lihat grafiknya, misalnya ini fungsi kuadrat f-nya, lalu ini garis y sama dengan mx plus n, maka titik-titik potongnya, yaitu dua titik ini, kan terletak pada fungsi kuadrat f dan garis ini kan. Artinya ya nilai titik-titik ini memenuhi kedua persamaan ini, persamaan garisnya oke dipenuhi dan persamaan kuadratnya juga dipenuhi. Jadi dengan menyelesaikan kedua persamaan ini, kita bisa dapat nilai titik-titiknya. Sebagai contoh, kita punya grafik fungsi kuadrat, misalnya x kuadrat, kemudian y-nya sama dengan 3x min 2. Nah, gimana cara dapatkan hasilnya? Ya, kita selesaikanlah kedua persamaan ini secara simultan, jadi secara bareng-bareng. Maksudnya gimana? Jadi kita punya persamaan garisnya tadi y sama dengan 3x min 2. Terus y sama dengan x kuadrat. Untuk dapatkan titik potongnya, kita selesaikan kedua persamaan ini. Selesaikan. Caranya gimana? Well, mereka pertama y sama dengan ini dan y sama dengan ini. Berarti kita bisa simpulkan x kuadrat sama dengan y kan? Sama dengan 3x min 2. Atau kita bisa sederhanakan jadi gini aja, x kuadrat sama dengan 3x min 2. Nah, kita pindahkan yang dari rows kanan semua pindah ke rows kiri, jadi x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau ingat dari pelajaran persamaan kuadrat, ini bisa kita selesaikan kan? Kita bisa selesaikan dengan memfaktorkan ini jadi x min 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Maka kita punya nilainya x1 sama dengan 1 atau x2 nya sama dengan 2. Artinya kita punya dua titik di sini, x-nya 1 atau x-nya 2. Kalau x-nya 1, maka kita punya y-nya berapa? Kita bisa dapat nilai y-nya dengan memasukkan ke nilai x ini ke salah satu dari persamaan ini. Mau yang mana terserah. Yang gampang sih ini, tinggal kuadratin aja kan. Jadi di sini kita punya y-nya 1 juga, x kuadrat. Terus di sini y2-nya sama dengan x kuadratnya berarti 4. Berarti kita punya titik potong ada dua, yaitu 1,1 dan 2,4. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Itu yang di bawah 1,1, yang di atas ada 2,4. Oke ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau cari titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu x? Ayo gimana? Ini
agak lebih sulit dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita cuma tinggal cari tahu persamaan garisnya sumbu X seperti apa. Nah, sumbu X, kita harus tahu dulu bahwa sumbu X itu persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Ya, jelas ya, karena semua titik yang ada di sumbu X kan Y-nya 0 gitu. Jadi ya, persamaan garisnya sumbu X Y sama dengan 0. Oke, jadi kita punya persamaan garisnya Y sama dengan 0, terus persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Selesaikan kedua persamaan ini mudah saja. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan Y kan, terus Y nya 0, berarti sama dengan 0. Kita faktorkan, ini X min 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Kita punya X1 sama dengan 1, lalu X2 sama dengan 3, atau X2 sama dengan 3. Terus dapat Y nya dari mana? Masukkan nilai X ini ke salah satu persamaan. Tapi toh yang ini udah dapat jelas Y nya 0 kan? Ya udah, kita punya Y1 nya 0, Y2 nya juga 0 gitu, karena kan tadi udah dibilang titiknya kan di sumbu X. Masuk akal ya hasilnya kayak gini. Gambarnya seperti apa? Seperti ini, 1,0 dan 3,0. Berikutnya kita akan bahas tentang titik balik. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat tadi grafiknya fungsi kuadrat itu, kalau yang terbuka ke atas nanti ada titik balik minimumnya, titik balik di bawah, lembahnya lah istilahnya kalau di grafiknya. Terus kalau tadi kita lihat grafik fungsi kuadrat kan tadi kita punya yang kalau terbuka ke bawah itu bentuknya gini ya. Kalau yang terbuka ini terbuka ke atas. Kalau terbuka ke bawah kita punya bentuknya seperti ini. Nah, titik balik itu titik-titik yang ada di ujung-ujung ini, yang bikin balik. Kalau kita gambar garisnya kan, gambar grafiknya kan lurus ke bawah terus balik ke atas. Nah, ini titik balik, titik paling minimum kalau di sini. Ini titik lembah gitu ya. Ini kalau titik baliknya berarti yang paling atas, titik puncaknya. Karena kita gambarnya ke atas terus balik ke bawah gitu. Titik balik namanya. Oke. Nah, dan hal menarik dari titik balik ini adalah nanti grafik fungsi kuadrat ini akan simetris terhadap titik balik tadi. Jadi kalau kita bikin garis putus-putus seperti ini, gambar grafik fungsi kuadrat harusnya simetris kanan kiri di sini, di gak ada titik baliknya ini juga. Ini gambarnya jelek aja jadi nggak kelihatan simetris, padahal harusnya sih simetris. Oke, ini yang kita mau bahas. Kalau kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka grafik dari fx pasti simetris terhadap sumbu garis x sama dengan min b per 2a. Nah, tadi kan kita baru tahu aja ya kalau simetris terhadap titik balik. Cuma nilainya berapa itu nggak tahu. Nah, di sini dibilang bahwa nilainya itu sama dengan min b per 2a. Sebagai contoh, kalau kita punya grafik fungsi kuadrat kayak gini, ini nggak ada angkanya sih, jadi kita nggak terlalu tahu fungsi kuadratnya. Mungkin kita kasih aja di sini, katakanlah di sini berapa ya, 2, di sini lalu min 1. Oke, maka kita punya fungsi kuadratnya itu bentuknya seperti fx sama dengan x plus 1 dikali x min 2 ya. Oke. Ini sama dengan x kuadrat min 2x plus x min 2, berarti sama dengan x kuadrat min x min 2. Oke. Nah, grafik ini akan simetris terhadap sumbu garis x sama dengan min b per 2a. Min b per 2a nya di sini kan kita punya di sini a-nya 1 ya, terus b-nya itu min 1. Berarti min b per 2a itu sama dengan min 1 per 2 kali 1, sama dengan ini 1, ini 2, ini setengah.
Jadi harusnya ini mungkin 1 di sini ya, di setengah mungkin di sini. Jadi harusnya dia simetris di sekitar sini lah, setengah. Benar atau enggak? Yap, ternyata memang benar bahwa grafiknya ini simetris di titik di simetris terhadap garis X sama dengan setengah yang kita dapatkan tadi min B per 2A. Oke.